Saudara-saudara, selamat bertemu di YouTube Suara Kenabian. Kita akan melanjutkan pokok bahasan dasar-dasar iman Kristen. Kali ini yang kedua, kita membahas tentang jaminan keselamatan dan perjalanan iman. Kalau kemarin dasar iman Kristen pertama jalan keselamatan, nah sekarang jaminan keselamatan dan perjalanan iman. Saudara-saudara, pokok bahasan ini begitu penting karena kita akan mencoba bersama-sama mempelajari keselamatan di dalam Kristus itu jaminannya apa, sehingga ada kepastian. Kepastian itu kita terima saat di dunia ini juga. Jadi tidak ada kepastian yang menunggu, apalagi menunggu pada saat-saat penghakiman di kekekalan. Itu sebuah kondisi yang begitu mengerikan. Kalau kita tidak mendapatkan kepastian sekarang, berarti Anda pun tidak akan mendapatkan kepastian itu pada masa yang akan datang. Marilah kita melanjutkan dengan berdoa. Kita mengambil sikap tangan dilipat seperti ini, kaki disilangkan tanpa alas kaki menyentuh langsung ke tanah atau ke bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami mengarahkan hati pada Allah untuk menerima kasih Allah yang sempurna. Kami menyerahkan otoritas diri pada kebenaran firman Allah. Hari ini kami membuka diri untuk memiliki hidup berkelimpahan yang tidak terikat, tidak terbatas dari Allah yang hidup. Hari ini kami menerima segala berkat Allah, kesembuhan, kuasa, dan mujizat, serta seluruh kepenuhan kekayaan Kristus. Kami menyerahkan hidup untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kami mendeklarasikan bahwa kami lahir secitra, segambar dengan Allah. Kami lahir untuk mewujudkan kehadiran Allah di dunia ini. Kami adalah kekasih Allah. Kami adalah hamba Allah. Dan kami adalah pemegang mandat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa prosesi keselamatan kita itu sempurna dan pasti karena melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada bagian pertama kita melihat bahwa manusia itu sudah ada di dalam dosa, terikat dengan dosa, sehingga seluruh keberadaannya dikungkung oleh kuasa dosa. Apa saja yang mengikat manusia? Kerajaan setan, kerajaan dunia. Setan dengan seluruh kekuatannya itu memiliki akses. Karena apa? Di dalam diri kita ada dosa. Dan setiap kali ada dosa, itu adalah akses, itu adalah frekuensi yang sama dengan kerajaan setan. Dan juga kerajaan dunia. Dunia yang carut marut ini
akan menggemakan frekuensi yang sama dengan frekuensi setan. Karena apa? Kerajaan dunia, kemegahan dunia itu diciptakan, dikreasi oleh setan melalui manusia yang berdosa. Di dalam diri manusia juga ada dosa, karena itu akar benih itu ada di dalam diri manusia dan ditanam dan terus bertumbuh, berkembang dan berbuah. Perbuatan dosa ini yang mengikat. Dosa yang dilakukan itu akan mengikat tubuh, akan membelenggu jiwa. Kemudian di dalam diri manusia ada kematian. Kejadian 3, dari tanah, dari debu tanah akan kembali kepada tanah, kemudian dikuasai oleh kedagingan. Ini semua membelenggu manusia, sehingga manusia bukan lagi manusia yang di dalam dirinya ada kemuliaan Allah, tetapi manusia yang usang, manusia yang lama, manusia yang lapuk, yang akan ada waktu habisnya, yaitu kematian. Belum lagi di dalam diri manusia juga ada kemuliaan diri. Memuliakan dirinya bukan Allah. Itu esensi dari buah-buah dosa. Ketika manusia berfokus pada dirinya, kemuliaan dirinya, kehebatan dirinya, peninggian dirinya, mereka sudah jatuh. Seluruh ciptaan di bumi ini, seluruh manusia, bahkan seluruh bumi ini karena dosa terkutuk. Sehingga ketika dia bekerja tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dan yang mengerikan adalah Lucifer, setan, iblis memiliki akses setiap waktu dengan seluruh pasukannya. Jadi kalau demikian, manusia tidak akan pernah bisa lepas dari dosa. Tidak ada satu. Sehingga ketika kemarin kita belajar, begitu standar ilahi yang kudus maha kudus, mulia maha mulia, bertemu dengan manusia dalam dosanya. Dengan sendirinya manusia akan hancur. Manusia akan terpisah. Sebagaimana cahaya tidak ada, terang tidak ada kemungkinan bertemu dengan kegelapan. Gelap akan selalu terpisah dari terang, musnah oleh terang. Karena itu pengorbanan Kristus, darah Kristus, itulah yang menyambungkan kembali. Kemarin sudah kita jelaskan. Ketika Kristus berkenosis, ketika Kristus menanggalkan, ketika Kristus menyisihkan otoritasnya sebagai Allah, dia memasukkan unsur kemanusiaan di dalam dirinya. Maka terjadi penyatuan antara manusia dengan Allah di dalam diri Kristus. Ini yang pertama kali terjadi. Dan kemudian umatnya bisa masuk ke dalam tubuh Kristus. Sehingga di dalam diri umat ada roh Allah yang dikaruniakan sebagai segel, sebagai jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena roh Allah dan roh manusia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dari situlah kemudian manusia bisa melanjutkan perjalanannya. Dari regenerasi roh yang dihidupkan kembali melalui pertobatan. Kemarin sudah kita lakukan. Saya sudah menjelaskan dengan sangat detail tentang apa itu pertobatan. Dan beda pertobatan yang sampai kepada perubahan roh, menghidupkan roh, dengan pertobatan yang sekedar ada di dalam alam pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Sehingga ketika rohnya terus berkembang, terus bertumbuh,
maka dia akan menguasai jiwanya. Jiwanya juga akan berkembang dan terus diarahkan oleh pimpinan Roh Kudus. Sehingga dia akan membaca firman, dia akan bertekun dalam doa, kontemplasi, dan meditasi. Yang akhirnya kekuatan roh itu membentuk, mentransformasi jiwa ke arah semakin serupa dengan Kristus. Dan kekuatan roh yang kemudian dicalurkan melalui kekuatan jiwa itulah yang akan menguasai tubuh. Karena sesungguhnya tubuh adalah faktor yang paling kecil, walaupun secara fisik yang kelihatan. Tetapi tanpa kekuatan roh yang mentransformasi jiwa, tubuh ini akan memiliki mekanisme sendiri. Tetapi melalui pengorbanan darah Yesus, segala kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Ada solusinya. Kemarin sudah kita diskusikan. Darah Yesus sampai sekarang ini masih ada di sorga. Setiap kali kita berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita menyadari dosa kita dan kita mengaku dosa kita. Dan darah Yesus itulah yang akan menghapuskan dosa kita. Sehingga kita bisa berjalan kembali, mengulangi lagi. Dan ingat, ketika roh kita berubah, hati kita juga semakin memiliki hati yang baru. Sehingga dosa itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Saya sering mengatakan, kalau burung itu mengeluarkan kotoran di atas kepala kita, mungkin. Tetapi kalau burung itu bersarang di atas kepala kita, itu masalah. Dosa juga begitu. Mungkin kita terjatuh dalam dosa, bisa. Tetapi kita tidak menikmati dosa. Kita tidak mempertahankan dosa. Itu gambaran secara umum yang kita pelajari pada saat ini. Mari kita masuk satu persatu. Yang pertama, bagaimana prosesi keselamatan dan pengorbanan darah Yesus sebagai kepastian. Kenapa setelah ada pengorbanan Kristus kita bisa mendapatkan kepastian? Yang pertama, tentu saja kita mempelajari apa yang diajarkan Alkitab. Dalam hal ini dalam Imamat pasal 17 dan 18. Di dalam ibadah bangsa Yahudi, Tuhan telah menetapkan sebuah hukum dan aturan tentang bagaimana cara hidup, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara menyembah bagi umatnya. Dan dijelaskan di sana darah adalah bagian yang penting dalam melakukan penyembahan dalam imamat. Di ayat yang 11 pasal 17. Saudara-saudara, sehingga Tuhan telah menetapkan bahwa darah adalah jalan pendamai bagi manusia dan dosa-dosanya. Karena di dalam darah itu ada kehidupan, itu ada nyawa. Sehingga pendamaian dosa, pengampunan dosa, itu diharuskan dengan adanya pengorbanan darah. Jadi hewan yang mati dipersembahkan dengan kucuran darahnya adalah pengganti manusia yang berdosa yang seharusnya menerima hukuman. Kita bisa melihat di Imamat 4 ayat 1 sampai 30. Jadi jelas sekali tata cara prosesi pengorbanan untuk mendapatkan pengampunan dosa itu jelas sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu untuk mendekati Allah Israel yang kudus, itu hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan hidup atau nyawa yang ada di dalam darah korban.
Karena itu korban yang diberikan itu adalah korban yang tidak bercacat. Jadi kalau mau mengorbankan kambing, kambingnya harus benar-benar yang tidak ada cacat. Saudara-saudara, karenanya menurut hukum Allah, tanpa ada pencucuran darah, maka tidak akan ada proses penebusan dan pengampunan dosa. Itu juga dijelaskan di Ibrani 9 ayat 20. Saudara-saudara, inilah yang harus kita pahami. Kenapa urusan dosa bisa diselesaikan ketika korbannya adalah Kristus. Sempurna, tanpa cacat, tanpa celah sedikit. Dan Kristus harus melalui prosesi kematian dengan mengucurkan darah sampai tetes yang terakhir di atas kayu salib. Jadi jelaslah kenapa Kristus harus disalibkan. Kenapa darah ini menjadi hal yang sangat krusial dalam prosesi penebusan. Karena itu ketetapan. Kita bisa melihat prosesi salib di Matius 27 sampai 50. Jadi kalau demikian jelaslah bahwa Kristus menempatkan dan memberikan dirinya sebagai korban penebusan agar manusia yang percaya dan terhisap di dalam dirinya akan menerima penebusan dan pengampunan dosa. Sehingga dosa itu selesai. Tidak ada lagi kuasa, apalagi tuntutan terhadap dosa. Selesai. Kalau di atas kayu salib itu ingat. Matius 27 ayat 50. Kristus menyerahkan nyawanya sebagai ganti penghukuman yang seharusnya menimpa kita. Tetapi tolong diperhatikan dengan jelas dan saksama. Kalau darah korban hewan sesuai dengan ketentuan dalam Imamat 17 dan 18. Itu sifat darahnya itu fana. Sementara. Karena itu memang hanya sebagai gambaran prosesi yang sesungguhnya yang dilakukan Kristus. Darahnya kan fana. Jadi prosesi itu harus dilakukan berulang-ulang. Jadi pengorbanan yang menyebabkan dosa diampuni dalam aturan imamat harus dilakukan secara reguler. Karena apa? Karena darahnya itu darah yang fana. Tetapi berbeda dengan pengorbanan Kristus. Karena apa? Karena Kristus adalah Allah sendiri yang sekarang juga sudah berada di sorga. Karena Kristus tidak berhenti di kematian. Tetapi kemudian Kristus bangkit dan naik ke sorga. Sehingga darah pengorbanan Kristus adalah darah yang kekal. Perlu hanya satu kali prosesi penebusan. Dan penebusan yang begitu mahal oleh darah yang suci, kudus, dan kekal inilah proses penebusan itu akan terus berlangsung sepanjang zaman.
Jadi kita lihat bahwa penggenapan nubuat di Mazmur 16 ayat 10 itu digenapi di dalam Kristus yang dikisahkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 27 dan 31 dengan tegas menjelaskan bahwa darah Yesus bukan barang fana. 1 Petrus 1 ayat 18. Perak emas adalah bahan yang mulia, yang sifatnya tahan lama. Tetapi darah Yesus jauh lebih dari emas dan perak. Unsur apapun di dunia ini akan hancur. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Karena apa? Karena memang dunia akan binasa. Tetapi darah Kristus adalah kekal, tidak binasa, tidak tercacat. Ini yang harus kita lihat dengan gamblang. Sehingga prosesi pengorbanan Kristus hanya perlu dilakukan satu kali. Tetapi akan terus berlangsung setiap waktu karena kekekalan dari korban. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Ibrani 9 ayat 10 sampai 11, di sana dijelaskan detailnya prosesi itu di sorga. Bahwa di sana sekarang ada imam besar dan agung bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di sanalah Kristus membawa korban, yaitu darahnya sendiri yang kekal tadi kepada Bapa untuk selama-lamanya. Jadi ketika saudara berdosa, saat itu juga darah Yesus di sorga sana terkucur, menetes, ditutup pendamaian. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat mekanisme ini, ketika kita berdosa, saudara-saudara, itu hal yang begitu menyedihkan. Karena itu ketika hati kita sudah diperbarui, dosa itu penyesalannya luar biasa. Ampuni aku Tuhan. Karena darah itu harus menetes lagi. Walaupun memang itu disediakan untuk kita. Sehingga setiap kali kita mengaku dosa, kita harus mengingat darah Kristus dikucurkan lagi. Karena itu saudara-saudara, hidup kita harus dalam kesadaran penuh. Untuk menikmati dengan syukur, bahkan merayakan, mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dalam Yohanes 6 ayat 55 bisa kita lakukan secara reguler melalui perjamuan kudus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darahnya. Artinya kita menyatu dengan pengorbanan Kristus. Karena itu jelaslah bahwa pengorbanan darah Kristus itu sekali dan akan memiliki efek kekal. Karena itu persoalan dosa kita itu sudah selesai. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa lagi, kita tinggal mengaku. Kita sadar akan dosa kita dan kita mengakui dosa kita. Dan prosesi penebusan itu akan terjadi lagi. Jadi sudah selesai. Kita hanya menerima Kristus dan terus-menerus menjaga hidup untuk hidup kudus. Kalau kita terjatuh, kita kemudian mengaku dosa.
Dan pengorbanan darah Yesus berlaku lagi untuk dosa yang kita lakukan tadi. Itu akan terus-menerus berjalan seperti ini. Sehingga apakah ada jaminan selamat? Ya, ada jaminan selamat. Ada jaminan pengampunan dosa? Ya, ada jaminan pengampunan dosa. Dan firman Tuhan tentu saja adalah dasar jaminan keselamatan. Saya akan membacakan secara perlahan. Paling tidak ada 4 ayat di sini. Banyak sekali sebetulnya kalau kita ingin lihat. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Yohanes mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jelas. Jadi setiap orang yang mengenal Kristus dan mendengar suara Kristus dan mengikut Kristus, mengikut prosesi tadi, menerima, dan bagaimana menerima dan bertobat kan sekali lagi sudah kita bahas di dasar-dasar iman Kristen yang pertama, pertobatan yang benar. Semua orang bisa melakukannya. Kita sudah bertobat, menerima Kristus dan mengikut. Mengikut itu apa? Ya tadi, kita menjalani kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, akui. Akui karena di dalam diri Kristus proses itu sudah terjadi. Sudah dan sedang terjadi dan akan terus terjadi. Pengorbanan darah kekal. Kemudian kita baca Yohanes 5 ayat 24. Yohanes berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perhatikan, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Allah yang mengutus Tuhan Yesus. Berarti seluruh prosesi kehidupan karya Kristus kita mengimani bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah. Maka dikatakan jelas, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 13. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya, sekali lagi, percaya dalam nama anak Allah. Tahu, supaya kita tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi jelas sekali kita percaya dan pertobatan yang benar, maka kita sudah memiliki hidup. Kapan? Saat ini juga. Saat saudara percaya, beriman. Kenapa? Karena begitu kita percaya dan bertobat, kita sudah bahas kemarin, maka kita memiliki satu paket lengkap. Korban darah Yesus, mekanisme pengampunan dosa, dan Roh Kudus yang diutus untuk tinggal di dalam hati kita. Jadi di dalam diri kita ada roh Allah, roh Kristus. Karena roh Allah adalah Allah sendiri. Sehingga di dalam diri kita ada anak, ada Kristus. Ada roh Allah, ada Bapa sendiri. Saudara-saudara, ini bukankah sesuatu yang luar biasa? Nah, bagaimana mungkin kalau di dalam diri kita ada roh Allah kita akan dihukum? Tidak bisa. Karena itu kehidupan kekal bagi pengikut Kristus bukan terjadi nanti, tetapi sekarang juga.
Paulus menjelaskan di Efesus 1 ayat 13 dalam 14. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga di dalam Kristus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini yang tadi saya sampaikan. Yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Jadi sangat jelas sekali bahwa jaminan keselamatan itu ya dan amin, dan kita terima saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi masalahnya adalah kenapa sering kita selalu dibenturkan oleh pengertian-pengertian, oleh keadaan-keadaan yang meragukan bahwa jaminan itu sudah ada. Yang pertama, perhatikan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang untuk dapat ditelannya. Jaminan keselamatan ini akan terus-menerus digoncangkan oleh iblis. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang kedua, dosa. Lah kenapa dosa tidak bisa kenapa dosa masih ada di dalam? Iya, karena tubuh kita itu tidak dilepaskan dari dosa. Yang dilepaskan dosa itu ikatan dan kuasanya. Kalau begitu kita masih bisa berdosa? Bisa, tetapi ketika dosa itu tidak kita akui dan kita tidak memohon pengampunan Tuhan, maka itu menjadi pemisah. Kita tidak menggunakan prosesi penebusan Kristus yang sampai sekarang masih terjadi oleh darah kekal tadi yang sudah kita bicarakan. Jadi kalau kita terjebak pada kehidupan yang susah, sumpek, karena begitu dosa itu mengikat. Dosa itu mengikat ya, dosa itu mengikat. Seperti tali yang terus-menerus mengikat. Kita bisa putuskan dengan kuasa darah Yesus. Kalau tidak kita lakukan, maka dosa itu menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka jaminan keselamatan seolah-olah menjadi sebuah hal yang ragu, bukan pasti lagi. Jadi karena iblis, karena dosa. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga menegaskan di Roma 8 ayat 15 sampai 6. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, yang ketiga adalah dari tadi pertama iblis, kemudian dosa. Yang ketiga masih berkuasanya roh perbudakan di dalam diri. Padahal roh itu sudah dipatahkan. Kenapa roh perbudakan ada? Karena kita memelihara dosa dan tidak segera menyelesaikan dosa itu dengan mekanisme mengakui dan melakukan doa mohon pengampunan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, maka roh kita, setelah kita mengundang lagi kuasa dosa itu untuk mengikat kita. Padahal kuasa itu sudah dihancurkan sekali untuk selamanya. Dan kuasa itu ada di mulut kita. Dengan berdoa, itu hanya sejauh doa saja. Semuanya akan selesai. Karena itu ketika ada keraguan terhadap jaminan keselamatan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena kemiskinan, mungkin karena penderitaan, mungkin karena ancaman, itu semua akan berujung kepada dosa dan kemudian pada ikatan dosa.
segera selesaikan. Selesai. Maka jaminan keselamatan, damai sejahtera, kehidupan kekal, itu akan kembali kita rasakan kehadirannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah melihat jalan keselamatan, bagaimana prosesi penebusan, dan sekarang kita sudah mendapat jaminan keselamatan itu. Tetapi kita harus mengingat, ketika kita menerima jaminan keselamatan, kita tidak selesai. Karena apa? Kita masih hidup di bumi dan kita masih hidup di tubuh yang di dalamnya ada kedagingan, ada dosa yang sudah ditanam iblis. Bahkan di dalam pikiran kita, bahkan di dalam perasaan kita, di dalam kehendak kita. Jadi keselamatan, jaminan keselamatan, jalan keselamatan yang sudah kita masuki dan sudah kita terima, itu bukan akhir dari prosesi kehidupan kita. Bagi umat Kristus, keselamatan, penebusan dosa, pertobatan bukanlah akhir perjalanan. Tetapi ingat, itu adalah gerbang masuk ke dalam kehidupan baru. Menghidupi manusia roh kita di tengah-tengah manusia daging kita dan dunia yang dikuasai oleh kerajaan dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat realita bahwa Roma 3 ayat 23. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Tetapi oleh Kristus yang tidak berdosa yang dijadikan dosa, maka kita dibenarkan oleh Allah. Jadi perhatikan, ada orang-orang yang mengikut Kristus dan dibenarkan, tetapi ada banyak orang yang tidak menerima Kristus dan tetap ada di dalam dosa dan penghukumannya. Jadi sekali lagi kita akan memulai sebuah perjalanan hidup yang baru. Walaupun kelihatannya secara fisik kita masih sama seperti sebelum bertobat. Tetapi di dalam diri kita ada roh Allah yang menanamkan benih-benih rohani, benih-benih ilahi. Nah sekarang kewajiban kita apa? Menjaga itu, merawat itu, dan terus-menerus sehingga pertumbuhan akan terjadi. Sehingga makin kuat menguasai jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Semakin serupa dengan Kristus dan akhirnya mewujud dalam tubuh kita melakukan kehendak Kristus. Sehingga apa yang direncanakan Allah di Kejadian 1 ayat 27 waktu menciptakan Adam dan Hawa akan bisa kita wujud. Yaitu apa? Kesegambaran dan keserupaan Allah dalam realita melalui diri kita. Sehingga ketika orang melihat perilaku kita, orang akan melihat kemuliaan Allah. Sehingga ketika orang melihat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, orang melihat seperti Kristus hadir kembali di bumi ini. Karena kita diciptakan ulang di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10. Dan kita akan bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Karena Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Roma 8 ayat 29. Saudara, sehingga urutannya melalui prosesi salib. Prosesi salib yang tadi kita pelajari. Manusia dikembalikan lagi ke prosesi kehidupan sesuai dengan tujuan Allah sejak penciptaan. Yaitu mewujudkan dirinya menjadi umat yang kudus, mulia, dewasa, bertanggung jawab, mandiri.
Kenapa? Karena itulah sifat-sifat kesegambaran dengan Allah. Itu mewujud nyata. Jadi itulah prosesi yang harus dilakukan setiap manusia. Yaitu apa? Kembali lagi bisa menjalankan citra Allah. Tetapi kalau belum bertobat bisa ya enggak bisa karena dikungkung oleh kuasa dosa. Dan tidak memiliki kekuatan. Kekuatan bisa hidup kudus itu bukan dari manusia tetapi dari Roh Kudus yang hadir dalam diri manusia. Tanpa Roh Kudus nggak bisa karena itu tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa menghidupi kehidupan sesuai dengan rancangan Allah. Karena apa? Karena dosa. Karena pemisahan ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, maka kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita benar-benar sudah bertobat? Dan bertobat itu dimulai dari hati. Hati itu adalah jiwa dan nurani dan hati nurani. Nanti saya akan menjelaskan di bagian yang lain. Ini bukan masalah dikotomi atau trikotomi, tidak. Tetapi jelas di dalam Alkitab disebutkan tentang adanya roh manusia. Tetapi ada juga jiwa manusia. Dan ada tubuh manusia. Dan pertobatan itu terjadi di dalam hati. Hati itu adalah yang merah di sini, nurani dan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi jiwa dan nurani. Karena itu ciri pertobatan adalah ketika tata nilai atau referensi dari kehidupan kita, mana yang benar, mana yang salah, itu berubah. Dari pertimbangan diri, pertimbangan pengetahuan, pengalaman, pertimbangan lingkungan, kepada pertimbangan Allah. Proses bertobat itu kalau sederhana adalah begini. Adam memakan buah pengetahuan baik dan benar. Ketika dia dimakan, maka dia mendapatkan pengertian. Pengertian tentang yang baik dan benar menurut dirinya sendiri. Dan itu dialami oleh seluruh manusia. Jadi manusia itu yang baik apa? Menurut dirinya yang baik. Kalau ini tidak baik, ya nggak baik. Padahal standar kebaikan itu bukan pada kebijaksanaan manusia. Karena manusia itu terbatas. Apa sih yang kita terbatas? Mau pengetahuan, mau riset, mau teknologi, enggak. Semuanya terbatas. Tidak ada yang sempurna. Sehingga ketika pertobatan itu terjadi, maka Tuhan mengaruniakan regenerasi roh. Nuraninya lah yang pertama kali diperbaiki. Karena apa? Dari nuranilah itu, maka pengetahuan baik yang benar itu digantikan dengan pengetahuan yang baik dan benar dalam standar ilahi. Sehingga manusia akan memiliki perasaan yang sama dengan perasaan Allah. Manusia akan memiliki pikiran yang sama dengan pikiran. Ini bicara hati. Manusia akan menilai segala sesuatu apakah saya boleh atau tidak boleh melakukan berdasarkan Allah. Apakah Allah standarnya seperti ini. Dan itu sebuah proses perubahan. Tetapi benih itu sudah ditanamkan ketika kita bertobat. Tanpa itu, saudara-saudara sekalian, kita belum masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Karena tanpa hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita, belum ada jaminan keselamatan. Belum ada kepastian keselamatan. Karena Roh Kudus tadi dikatakan sebagai meterai, jaminan. Perjanjian tanpa meterai tidak sah. Karena itu periksa diri. Apakah pikiran, perasaan, dan kehendak serta nurani kita itu sudah satu? Satu di dalam apa? Satu di dalam kebenaran firman. Satu di dalam ketaatan. Satu di dalam kehendak. Satu di dalam benih ilahi. Saudara-saudara, sehingga kita harus bertanya, apakah dengan penuh kesadaran saudara sudah mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa dan karena itu saudara berada dalam hukuman kekal Allah. Ini prosesi pertobatan. Awalnya harus ada kesadaran bahwa saya adalah berdosa.
Ini tidak mudah. Pikiran kita mudah, tetapi dasar hati kita mengakui bahwa kita ini tidak layak. Itu tidak mudah karena apa? Manusia biasa berbicara, berpikir dengan egonya. Dan ego manusia selalu menariknya ke dalam pemuliaan diri. Tetapi pertobatan membawa manusia untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara sudah mengakui bahwa saudara tidak dapat membebaskan diri dan karena itu saudara membutuhkan penebusan Kristus. Jadi ada kesadaran akan dosa tetapi juga ada kesadaran dan pemahaman yang benar bahwa tidak ada cara lain apapun yang bisa dilakukan untuk membebaskan dirinya. Tadi kita sudah jelaskan di bagian depan. Kungkungan dosa. Dan yang kedua, standar yang diinginkan Allah yang bisa bertemu dengan Allah itu tidak mungkin kita bisa capai. Itu juga harus kita periksa. Yang ketiga, apakah saudara dengan sepenuh hati sudah memutuskan untuk menerima penebusan Kristus bagi saudara secara ini masalah pribadi. Pribadi, bukan karena Kristen, anaknya orang Kristen, bukan sama sekali bukan. Bukan karena mendengar firman terus kemudian kita tahu, bukan. Tetapi dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati itu apa? Menyangkut hal yang terdalam dalam tata nilai kita, yaitu hati nurani. Itu yang harus berubah. Kesatuan antara pikiran jelas bisa dari pikiran, bisa dari pengetahuan, bisa. Tetapi kalau belum masuk ke dalam menyentuh roh kita. Tapi ini juga hal yang perlu kita pahami ya, bahwa pertobatan itu anugerah. Jadi ini prosesinya saya jelaskan, tanda-tandanya bisa saya jelaskan, tetapi itu adalah anugerah. Karena kita harus berdoa pada siapapun supaya bisa bertobat, karena pertobatan itu anugerah Allah. Kemudian selanjutnya, apakah saudara melakukan semua di atas dengan hati atau hanya akal, budi, pikiran, perasaan, dan kehendak saja? Itu tadi yang saya jelaskan. Yang terakhir, periksalah dan pastikan terjadi regenerasi roh yang dimulai dengan tertanamnya perkara-perkara rohani kekal di dalam diri saudara dengan tanda rindu bersekutu, rindu mendengarkan firman, rindu berdoa, dan juga rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang dari dalam yang mengarahkan kita pada perkara-perkara kekal. Kita mulai muak terhadap dosa. Kita mulai muak terhadap lingkungan yang berdosa. Saudara-saudara, ini tandanya. Ini tandanya bahwa Roh Kudus itu sudah masuk di dalam diri kita dan berkarya. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga di sesi ini tentang bagaimana mengelola itu di dalam diri kita. Saudara-saudara, kalau kita ulangi, ini adalah kehidupan manusia berdosa. Di dalam dirinya, di dalam roh manusia, mati. Tidak ada kehidupan. Roh manusianya ada, tetapi tidak ada kapasitas untuk bersekutu dengan Allah. Walaupun jiwanya masih ada. Pikirannya masih ada. Kalau tidak ada, gimana manusia bisa menentukan langkah-langkah hidup? Jiwanya ada, perasaannya ada, kehendaknya ada. Tubuhnya juga ada. Tetapi dia hidup di luar. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada sesuatu stimulasi dari tubuhnya yang berasal dari lingkungannya, maka itu akan diolah oleh jiwanya. Itu akan dianalisa. Apa yang harus saya respon? Ini artinya apa buat saya? Lalu saya harus melakukan apa? Maka kemudian dia akan berinteraksi dengan lapisan yang lebih dalam dari jiwa. Kalau orang psikologi mengatakan ini sebagai jiwa bawah sadar.
Tapi ini adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan dalam kehidupan kita. Kalau bahasa Alkitab ini bisa dimasukkan sebagai nous. Ini adalah rangkuman-rangkuman dari pengetahuan, pengalaman hidup kita yang kita rasakan, yang kita pikirkan, dan yang sudah kita trial, kita lakukan, yang kita kehendaki kita lakukan. Kemudian menarik sebuah kesimpulan, oh kalau ada stimulasi dari lingkungan seperti itu, maka inilah programnya. Karena itu program itu kemudian keluar, kemudian diresponkan sebagai jawaban dari lingkungan tadi. Kalau orang memukul, misalnya orang memukul kita, jiwa kita mengatakan, wah ini mukul, ancaman. Kemudian perasaan, waduh sakit dipukul. Kemudian kehendak, ayo kita konsultasi dengan apa? Oh selama ini kalau dipukul ya dipukul balik. Karena kalau tidak eskalasinya akan menjadi lebih besar. Maka kemudian kita akan respon dengan cepat, tubuh kita akan memukul balik. Itu kehidupan tanpa roh Allah di dalam diri kita. Jadi semua respon dari lingkungan itu muncul dari olahan jiwa yang sudah jatuh ke dalam dosa dan rekaman-rekaman kesimpulan-kesimpulan yang tertanam dalam program-program dalam diri kita yang akan merespon. Karena itu saudara-saudara ini berjalan semuanya secara cepat dan otomatis. Karena itu dosa, ketika ini semua adalah dosa, maka semua respon itu diwarnai oleh kepentingan diri dan kepentingan dosa. Sehingga tubuh ini menjadi alat, sekali lagi menjadi alat yang menerima dan mengembalikan dan merespon ulang dari dosa. Karena akarnya adalah dosa. Sekarang coba kita perhatikan. Ketika seseorang bertobat dan menerima Tuhan Yesus, maka di dalam dirinya akan ada roh Allah. Karena itu satu paket. Dan ketika roh Allah ada di dalam diri kita, ketika terjadi sebuah stimulasi dari yang sama tadi, maka yang terjadi yang pertama kali adalah reaksi kita, yaitu apa? Pikiran kita menganalisa, perasaan kita menganalisa, kehendak kita juga menganalisa. Apa yang akan kita lakukan terhadap merespon keadaan ini. Kemudian yang terjadi adalah dia juga akan menanyakan kepada pengalaman-pengalaman kita terhadap program-program yang sudah ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa meresponnya langsung. Atau karena di dalam diri kita ada roh Allah. Kalau ada, ini perhatikan. Kalau ada hati yang terus terbuka kepada pimpinan roh Allah itu. Melalui apa? Melalui pikiran yang diisi dengan firman. Sehingga ketika semuanya itu terjadi, respon ketika kita mau merespon, kita diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Roh Allah. Karena roh Allah di dalam diri kita. Diingatkan tentang apa? Tentang sebuah firman, sebuah kebenaran. Misalnya tadi, kita dipukul, kemudian tubuh kita mengatakan, awas ini bahaya, pikiran kita mengatakan bahaya, rasanya sakit. Kemudian kalau nggak kamu pukul, ini kan kesimpulan kita. Selama ini kalau kamu nggak kamu pukul, kamu akan ada eskalasi lagi. Tetapi kebenaran firman Allah mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Dan roh Allah kemudian menyampaikan kebenarannya. Sehingga muncul bintang-bintang. Wow, ternyata tidak harus dipukul membalas dipukul. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tata nilai kita. Mulai ada bintang-bintang. Ada pilihan, memang masih ada yang hitam, tetapi sudah ada bintang-bintang. Dalam prosesi berikutnya, tata nilai bukan hanya hitam tadi, tetapi bisa jadi berubah semuanya. Nah ini yang terjadi. Tapi prosesinya tentu saja berjalan dengan pelan sesuai dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Bahkan prosesi selanjutnya, saudara-saudara, bukan hanya jiwa kita yang terdalam, bukan hanya program-program kita, bahkan respon-respon yang ada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam kehendak kita mulai dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Sehingga ketika kita merespon lingkungan,
Tuhan, yang keluar adalah warna kuning ini, membawa kemuliaan Allah. Sehingga bukan lagi Tuan, Lord dalam hidup kita adalah diri sendiri, apalagi iblis. Tetapi yang menjadi Tuan dan Lord adalah Roh Allah sendiri, adalah Kristus sendiri. Karena itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus satu paket. Orang maunya menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, tapi tidak mau menerima sebagai Tuhan. Kalau kita tidak menerima sebagai Tuhan, maka ini tidak akan pernah terjadi. Sehingga hidup kita hanya hidup untuk diri sendiri atau untuk iblis. Tidak ada yang lain. Karena roh Allah yang di dalam diri kita aja tidak kita hargai, tidak kita hormati. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena masih ada situasi, keadaan tertentu, kita bisa kehilangan keselamatan. Ini yang kita harus sangat berhati-hati. Itu nanti bisa kita bicarakan di sesi yang lain. Tetapi sejauh kita bertobat dan kita terus-menerus menjaga hati kita, nurani kita, ketika kita merasa tertuduh, kita mengaku, kita menyesali, mengaku dosa dan memohon kuasa darah Yesus yang tercurah itu, dan sampai sekarang masih ada ditutup pendamaian Bapa di surga itu menguduskan kita kembali. Semudah itu. Tentu saja Roh Kudus akan mengarahkan kita pada perkara-perkara yang mulia, perkara yang kekal, perkara yang benar melalui pikiran, perasaan, dan karena itu saudara-saudara, kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus mengalami kejadian yang sama, tetapi hikmat yang diberikan itu beda rasanya. Ketika kita dimaki-maki orang, kita tidak langsung mengatakan itu sebagai sebuah ancaman. Tetapi bisa jadi Roh Kudus mengajarkan itu sebuah pembelajaran. Itu sebuah kritik yang membangun. Bahkan ketika kita menerima duit yang begitu banyak, kekuasaan yang begitu besar, kita tidak mengatakan itu sebagai hal yang sangat menyenangkan yang bisa kita pakai untuk melakukan hal satu. Tapi Roh Kudus mungkin mengatakan hati-hati. Itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Beda sekali, dan pengajaran-pengajaran itulah yang akan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu prosesi selanjutnya adalah lakukan perjalanan manusia roh kita. Karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita itu akan bergerak terus, bersinergi. Ya, ini yang harus kita pahami. Kita sudah membahas hal ini dan kita akan bahas lebih detail pada waktu-waktu yang akan datang, pada sesi yang lain. Bersinergi dengan manusia, bekerja sama dengan manusia. Yaitu kita meletakkan Kristus sebagai yang pertama. Karena Kristuslah yang pertama kali mencapai kesempurnaan, kesegambaran antara manusia dan Allah. Dan itu bisa kita lakukan bukan dari kita, tetapi dari Roh Kudus yang mengarahkan. Karena itu Kristus menyampaikan dalam Yohanes 14, Roh Kudus itu penolong. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan Counselor, Parakletos. Dia yang membimbing. Kenapa membimbing? Dia membimbing, merangkul, kalau saya ibaratkan bahkan menggendong, asal kita nggak beronta-ronta gitu ya. Jadi melalui Roh Kudus, seluruh kesempurnaan yang pernah dijalankan Kristus ini seperti ditransplantasikan, seperti dicangkokkan, seperti ditaruh dalam hidup setiap. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu package-nya Kristus itu ada di Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu setiap hari, setiap saat itu bersama-sama dengan kita, tahu persis isi hati yang terdalam, prosesi di dalam diri kita. Ini yang luar biasa.
Sehingga kesempurnaan karya Kristus itu seperti pelan-pelan disuapi kepada kita. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga apa yang sudah dilakukan Kristus dalam kemuliaan dan kekudusan, kebaikan, karyanya yang begitu luar biasa, itu bisa menjadi milik kita, bagian kita di bumi ini loh ya, di bumi ini loh ya, bukan di surga. Sehingga keserupaan dengan Kristus itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tergantung kepada apa? Bukan tergantung kepada Roh Kudus, bukan tergantung kepada kapasitas yang sudah disediakan untuk kita, tetapi bergantung kepada ketaatan dan kesetiaan. Kalau saya sering membayangkan begini, kalau saya dulu orang kampung, kalau saya di sawah itu, kalau ada di pematang yang masih basah atau karena hujan, lebih mudah bagi saya mengikuti tapak-tapak kaki yang ada di depannya. Karena apa? Karena tapak kaki itu sudah menembus lapisan pematang sawah yang becek, yang licin. Jadi kalau ngikut di situ saya kayak menyentuh lapisan yang keras, dan juga ada bekasnya, jadi saya nggak akan terpeleset karena ada tahanan kaki saya supaya tidak meleset. Itu kira-kira yang harus kita lakukan. Karena itu ketaatan pada pimpinan Roh Kudus itu mutlak. Kemelekatan dengan Allah itu mutlak. Tanpa itu kita akan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri ya jelas lah, siapa yang bisa melawan dunia ini? Bisa melawan diri sendiri aja kagak bisa. Siapa yang bisa mengendalikan diri kita? Jadi kita tinggal memperhatikan pijakan-pijakan kaki, tuntunan Roh. Dengan cermat, dengan setia, dengan percaya, dengan melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, tetapi yang terlihat oleh iman. Saudara-saudara terkasih, maka prosesinya kalau digambarkan seperti ini. Semula Allah tidak ada di dalam diri kita. Roh Allah tidak ada di dalam diri kita. Sehingga jiwa kita isinya penuh dengan dosa. Tubuh kita penuh dengan dosa. Sehingga alirannya adalah tubuh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Nah, inilah yang harus kita jalankan. Ketika Tuhan, Roh Allah ada di dalam diri kita, maka kuasanya kita taati, kita setia, maka dia akan memperbaharui jiwa kita. Pikiran kita akan mengalami transformasi. Ini yang menarik. Sehingga di sini mulai ada bagian-bagian yang bersih. Meskipun ada bagian-bagian yang masih kotor. Tetapi ada jembatan. Ini yang saya sering sebut. Tubuh kita juga begitu. Meskipun masih ada dosa, merah-merah ini dosa. Tetapi walaupun ini ikatan dosanya masih ada. Tetapi ikatan itu, saudara-saudara, tidak lagi memiliki kuasa pada diri kita. Kalau kita melekat pada Allah. Karena apa? Siapa yang bisa melawan Allah? Siapa? Dosa, iblis. Yang bisa melawan dengan Allah itu adalah diri kita. Dengan konsekuensinya. Karena itu ketika kita hidup ini masih ada dosa. Masih ada keinginan pikiran yang jahat. Tetapi ada jalan keluar. Yaitu apa? Ketaatan dan kesetiaan pada aliran kuasa Roh Allah di dalam diri. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau roh itu tertutup dan mati, tidak memiliki kapasitas, ini belum bertobat. Sehingga isi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia adalah hitam, ini dosa. Demikian juga tubuh kita dosa. Tetapi seketika roh ini hidup dan ditaati, maka kuasanya mengalir keluar. Dan kita juga mencari instruksi, mencari petunjuk dari roh. Sehingga pikiran kita diisi sesuai dengan keinginan roh. Sesuai dengan tuntunan roh. Kehendak kita juga begitu. Perasaan kita juga begitu. Apa yang benar bukan lagi hasil dari buah pengetahuan baik dan benar yang dimakan Adam. Yaitu pertimbangan diri sendiri. Atau pertimbangan iblis. Tetapi semuanya fokus hanya apa yang dikatakan benar menurut Allah.
Jelas kita memiliki Alkitab sebagai firman Allah dan kita memiliki pimpinan Roh Kudus. Jadi yang benar itu bukan apa yang dikatakan pendeta, tapi apa yang dikatakan firman Allah. Yang benar itu bukan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, tetapi apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, ini nanti kita akan belajari praktek detailnya pada waktu-waktu yang akan datang. Sehingga apa yang keluar dari diri kita adalah kemuliaan. Sehingga Allah dimuliakan di dalam tubuh kita. Sehingga seolah-olah kita akan memiliki sebuah lingkaran baru, yaitu apa? Kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang menarik sekali adalah kalau kita lihat tadi, iman itu ternyata bukan hanya terjadi di dalam diri kita, tetapi dimulai dari kedalaman yang terdalam dari manusia, yaitu regenerasi roh, kemudian transformasi jiwa, tetapi ujungnya adalah tindakan. Karena itu Rasul Yakobus mengingatkan, iman tanpa perbuatan itu mati. Karena iman yang sejati itu akan menghasilkan kehidupan yang berbuah, yaitu buah-buah iman. Karena roh Allah itu akan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati ketika mewujud dalam tubuh kita, dalam perilaku kita. Jadi saudara-saudara, cara hidup kita itu keluar dari dalam hati. Jadi walaupun itu merupakan penghayatan internal dari iman, tetapi itu akan meluap. Kalau saya bayangkan begini, ini seperti bendungan. Bendungan yang isi airnya penuh. Ini kalau nggak dibuka, ini akan jebol. Karena itu akan dibuka pintu airnya. Dan ketika saudara perhatikan, pintu air dibuka, apa yang terjadi? Itu kan meluap langsung loh. Wah, dengan sendiri, tidak bisa ditahan-tahan. Itu tidak bisa ditahan-tahan. Tidak bisa ditahan-tahan. Itulah ciri karya roh. Kita memang membutuhkan waktu untuk menghidupi di dalam diri kita. Tetapi ada satu titik. Karena kasih itu selalu mencari objek yang dikasih. Karena Allah adalah kasih. Aliran kasih Allah itu tidak bisa dibendung. Karena ketika aliran kasih Allah itu hanya berdiri dan diam di dalam diri kita, itu bukan kasih Allah, tapi kasih diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Karena apa yang keluar dari diri kita itu meluap dari hati. Lukas 6 ayat 45. Tuhan Yesus menjelaskan dengan itu. Saudara-saudara, jadi saya ingin menekankan bahwa iman itu memang benar dimulai dari hati manusia. Itu hadirnya roh Allah di dalam roh manusia yang seketika, efeknya seketika, instan, dan ini anugerah Allah. Dan ketika Roh Kudus itu diberikan otoritas sebagai Tuhan, pemimpin Lot, Tuhan kita, dan kita ini adalah hambanya, maka aliran kuasa dan kehidupan dari Allah itu akan mengalir memenuhi jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan ketika itu dipenuhi oleh kuasa itu, maka tubuh kita pelan dengan eksperimen kecil-kecil dan seterusnya akan makin besar, makin kuat, dan makin terstruktur secara sistematis. Ini akan terjadi proses otomatisasi. Kalau kita nggak melakukan gitu kok rasanya nggak enak ya, nggak bisa. Kalau saya nggak mentaati, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Karena itu Tuhan Yesus menjelaskan di Matius 7, 16-23, jelas sekali. Pohon yang baik itu diketahui dari buahnya yang baik. Ingat waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Mengerikan sekali Tuhan. Karena tuntutan Tuhan itu buah pertobatan. Buah. Karena kalau di dalam dirimu ada roh Allah, itu akan mengalir seperti bendungan tadi, pintu air. Kalau itu tidak terjadi, kita harus kembali lagi memeriksa diri, apakah kita benar-benar sudah bertobat. Karena pertobatan adalah jalan masuknya.
Maka saya mengingatkan sekali lagi, prosesi pertobatan. Di bab ini, di bagian depan tadi sudah saya pelajari, sudah kita pelajari bersama. Kemudian di bagian yang pertama, dasar iman Kristen yang pertama, kita juga sudah menjelaskan. Jadi tanpa pertobatan tidak akan ada benih ilahi yang ditanam dalam diri kita. Tanpa pertobatan tidak ada roh Allah yang tinggal di dalam diri. Ketika kita sudah menerima itu melalui pertobatan, maka dimulailah perjalanan baru menuju kedewasaan iman. Sehingga kita semakin sempurna, semakin layak dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang semakin mulia. Saudara-saudara, karena panggilan kita adalah menuju keserupaan dengan Kristus, bukan sekedar keselamatan. Sekali lagi, keselamatan ini penting dan sangat penting. Karena ini pintu masuk. Tanpa di situ kita tidak akan pernah masuk ke dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Dan tanpa jaminan keselamatan, dipastikan Anda tidak akan pernah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Sudah, saya tidak mengatakan nasib orang yang tidak mengenal dan seterusnya. Bukan di situ konteksnya, tapi jelas Alkitab mengatakan. Tanpa kehadiran Roh Kudus, tanpa penebusan, maka antara Allah dengan manusia ini akan terpisah secara abadi. Itu jelas dan clear. Tapi kita harus mengingat bahwa Tuhan menghendaki kita berproses setelah kita menerima keselamatan, berproses bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Bapa, menjalani kehidupan baru. Kehidupan baru mentransformasi yang gak kelihatan, yaitu jiwa, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Melalui segala proses yang Tuhan izinkan. Melalui bacaan, renungan, mendengarkan firman, dan seterusnya. Melalui kehidupan. Dan percayalah, ketika kita terus-menerus terhubung dengan Roh Kudus, dan mempersilahkan otoritas hidup kita dalam kendali Dia. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau ingin ikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Jadi mengikut Kristus itu menyangkal diri, itu ya prosesnya ini. Menyerahkan kita menjadi hamba dan menunggu apa yang Roh ingin katakan. Roh ingin perintahkan. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus, mau berhenti, mau lari kencang, mau mengurangi kecepatan, dan seterusnya. Kita ngikut saja. Ya tentu saja pikiran kita pakai setelah Tuhan memerintahkan, kemudian kita akan menganalisa. Lalu gimana cara melakukannya? Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana menerapkannya secara detailnya, praktisnya? Saudara-saudara, karena manusia satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa mencapai kesegambaran dengan, artinya apa? Bisa menghadirkan kehadiran Allah di bumi ini melalui kehidupannya. Saudara-saudara, ini sebuah potensi yang sangat besar bagi manusia, tetapi juga bagi Allah. Karena Allah tidak bisa pakai binatang untuk melakukan kehendaknya, untuk memuliakan, menyatakan kemuliaannya, yaitu melalui manusia. Jadi disinilah ada satu sinergi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tetapi juga dilayakkan oleh Tuhan menjadi alat, jadi mitranya. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara manusia, strategi organisasi segala macam, tidak bisa. Hanya dengan ketaatan oleh Roh. Nah, kalau Roh Kudus memberikan strategi dan kita jabarkan, kita doakan, dan konfirmasinya jelas, kita lakukan, tapi bukan karena otak-atik pikiran manusia, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, ingat, dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan bahwa memang perjalanan rohani itu dimulai ada saat kita masih bayi rohani. Ada proses. Tetapi tidak mungkin dong bayi terus. Tidak bisa. Bayi itu lucu kalau usianya sesuai dengan perilakunya.
Tapi kalau fisiknya sudah dewasa tapi perilakunya bayi, menggantungkan hidupnya terus, menyusahkan orang lain, tidak mandiri, itu juga tidak seperti itu. Kita harus membuang sifat kanak-kanak itu, 1 Korintus 13 ayat 11. Sampai pada akhirnya kita akan masuk mencapai kedewasaan, tingkat pertumbuhan yang semakin dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13, 1 Korintus 14 ayat 20. Jadi prosesi ini, ingat saudara-saudara, saya harus membayangkan kita di mana. Kita masih bayi, kita masih kanak-kanak, kita sudah dewasa, atau kita sudah penuh dalam kepenuhan Kristus. Dan tentu saja Allah merindukan kita semakin serupa dengan Kristus. Karena apa? Pertama, manfaat buat diri kita, manfaat bagi sesama kita, manfaat bagi kerajaan Allah, dan juga di kekekalan nanti. Jadi praktek iman dalam perbuatan melalui seluruh perjalanan kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus adalah sesuatu prosesi yang natural, yang alami, bahkan yang mutlak. Karena setiap orang yang merindukan mencapai kesegambaran dengan Allah, kesegambaran dengan Kristus, hidup menjadi berkat, bukan menjadi laknat, itu harus mengikuti prosesi. Pada satu titik tertentu dia akan menjadi anak Tuhan yang dewasa, berintegritas. Sehingga dia tidak akan lagi turut keinginan dunia. Galatia 5, 19, 12. Ini seperti yang digambarkan Raja Sulaiman di Pengkhotbah 10 ayat 1. Dia memiliki integritas. Jadi lalat yang jatuh kalau digambarkan ya, padahal minyak rempah itu bisa berbau busuk. Lalat yang jatuh di minyak rempah jamaah banyak. Hati-hati. Tadi sudah kita pelajari, sekali kita berdosa, itu darah Kristus harus dikucurkan lagi. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan kita tidak ingin setiap hari terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Itu adalah hal yang bodoh. Atau jangan-jangan kita belum bertobat. Nurani kita belum, hati nurani kita belum diganti dengan hati nurani baru, belum tersentuh sehingga roh kita belum hidup, belum tertanam kebenaran. Ini yang harus terus-menerus kita periksa dalam perjalanan hidup kita. Apakah adalah perkara-perkara rohani yang terus berkembang dalam diri. Dalam bagian yang berbeda saya mencoba menggambarkan seperti ini, saudara-saudara. Jadi melalui kasih, melalui keteladanan, melalui pernyataan Allah secara pribadi, melalui firman, melalui pengajaran, maka kebenaran yang saya sebut sebagai cara pandang kehidupan Allah itu diperkenalkan kepada kita. Kita menerima ini. Dan apa yang terjadi ketika kita menerima kebenaran Allah? Maka kita akan memiliki jiwa yang baru, yang dikuatkan oleh apa? Oleh kebenaran firman. Ini karya Roh Kudus. Ini mulainya dari hati yang kemudian merubah jiwa. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi apapun, pemikiran-pemikiran yang berseliweran di sekitar kita, bahkan pengalaman-pengalaman hidup, kejadian-kejadian kehidupan, bahkan yang menyakitkan sekalipun, melalui prosesi pimpinan Roh Kudus justru kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan. Karena apa? Di dalamnya ada pembelajaran, dan pembelajaran ini akan menumbuhkan manusia roh kita. Oh ternyata benar. Oh ternyata yang benar adalah seperti ini. Jadi selama ini yang ditanam oleh dosa, oleh iblis pelan-pelan akan digeser oleh penguatan
melalui pengalaman, melalui pembelajaran firman, dan terus menerus. Dan saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam ketaatan dan kesetiaan, maka program-program keyakinan di dalam jiwa kita yang tadi saya katakan, ada sadar, entah itu program apapun lah, tetapi yang menjadi referensi perilaku kita, yang saya sebut sebagai keyakinan, itu akan pelan-pelan berganti. Nah, menariknya kalau program dan keyakinan kita mulai berganti, maka yang terjadi, yang tadi cara pandang kehidupan Allah yang sudah kita terima, kebenaran yang sudah kita terima melalui pengajaran firman, melalui karya Roh Kudus, melalui keteladanan, melalui kasih, itu makin bertumbuh. Jadi ini makin kuat. Kalau ini makin kuat, saudara-saudara, balik lagi. Sikap pandang kita, sikap emosi kita, perilaku kita juga semakin kuat oleh peristiwa dan kejadian. Semakin kuat, keyakinan kita juga semakin kuat. Sehingga jati diri baru kita mulai mewujud. Jadi kita bukan lagi ditentukan oleh apa yang diajarkan dan dialami masa-masa lalu kita, tetapi oleh sesuatu yang baru yang mengalir dari Roh Kudus yang membuat jati diri kita baru. Sampai pada satu titik kita bisa menginisiasi sebuah perbuatan iman, sesuatu yang baru sama sekali yang didasarkan oleh perspektif ilahi, kebenaran ilahi tadi. Ini menarik sekali dan ini luar biasa sekali. Ketika kita mulai melakukan sesuai dengan iman, ketika kita dipukul tidak lagi membalas memukul tetapi mendoakan dan mengasihi. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita tidak mengeluh, tidak menyalahkan diri, tetapi membangkitkan iman dan percaya, mencari kehendak Tuhan dan melakukan hal-hal yang baru dan mulia di tengah-tengah keterpurukan kita. Itulah perbuatan iman, dan apa yang terjadi perbuatan iman itu akan menguatkan pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima, kebenaran yang sudah kita terima, tetapi sekaligus program keyakinan, sekaligus akan mendorong intensifnya situasi-situasi. Ini yang menarik. Ada keselarasan di sana. Ada keselarasan di sana. Kalau sudah akan merasa, saya kok sekarang kalau ketemu ada orang baik semua ya. Kok saya sekarang lebih banyak ketemu orang yang mendukung saya. Kok jalan saya dibukakan Tuhan. Dan kalau toh, sekali perhatikan, kalau toh ada jalan yang baru, yang tujuan Allah supaya kita naik kelas, kita juga dikuatkan. Ini satu paket. Kalau kita sudah melakukan perbuatan iman, iman yang diwujudkan dalam perbuatan, itu juga akan menguatkan jiwa kita. Dan juga akan menimbulkan status stimulasi yang baru. Kerinduan kita tuh semakin dalam bermeditasi, berdoa, dan berpasrah diri kepada Tuhan. Langkah selanjutnya ketika perbuatan iman ini terjadi terus-menerus, penguatan terjadi terus-menerus, meditasi, doa, dan kepasrahan diri terus-menerus, sikap pandang jiwa kita makin kuat menghadapi situasi yang terus berkecamuk dan seterusnya, dan dikendalikan, diintervensi oleh Roh Kudus, maka akan terjadi penguatan nous kita, sehingga program-program keyakinan kita semakin baru, semakin kuat, jati diri baru kita makin kuat dari dalam, kemudian mewujud keluar. Menjadi karakter Kristus di dalam diri kita. Jadi ingat, semua prosesi itu dimulai dari dalam. Ini bedanya dengan agama. Agama itu prosesinya dari luar. Dan menurut iman Kristen itu tidak akan pernah bisa orang dibangun dari luar. Dari agama, dari aturan, dari hukum, gak bisa. Karena yang bermasalah itu di dalamnya. Yang bermasalah itu internal manusianya. Karena itu Tuhan Yesus tidak pernah kok menyuruh membangun institusi
manusiawi begitu, menguasai pemerintah, menguasai, nggak pernah membangun negara Kristen, nggak ada, nggak pernah. Karena itu nggak bisa. Yang dibangun manusia itu diri karena apa? Persekutuan dengan Allah itu sifatnya pribadi sifatnya. Dan itu di bagian pertama kita sudah belajar dasar-dasar iman yang pertama. Free will manusia itu tetap sekali diberikan, karena manusia kan gambar Allah. Gambar Allah kan memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Sehingga tidak bisa manusia dipaksa dari luar. Karena itu orang sering mengatakan respon kita lah yang menentukan. Jadi apa yang kita putuskan dalam diri kita itu yang menentukan, bukan intervensi dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Mau intervensinya jelek, mau intervensinya jahat, kalau kita mengolahnya dengan benar sesuai dengan kehendak Roh Allah, jawaban kita yang keluar adalah hal-hal yang baik dan mulia. Itu yang menentukan diri kita. Jadi bukan apa yang kita terima, tetapi bagaimana kita meresponnya. Dan akhir perjalanannya saya mencoba menghadirkan Kristus di bumi ini. Ketika internal kita selesai, ketika Kristus sudah mewujud di dalam diri kita, maka itu akan mengalir keluar, menguatkan dari imajinasi kita. Kita bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat, yaitu hal-hal yang rohani. Pengetahuan kita semakin dalam dan spesialisasi kita semakin tajam. Kemudian mentalitas kita semakin positif, semakin gak mudah digoyang-goyang oleh keadaan. Dan yang luar biasa, kita semakin fokus, sehingga hasilnya luar biasa. Apa itu? Kehidupan yang penuh toleransi, kehidupan yang menyenangkan, membuat orang tenang kalau ada bersama dengan kita, menimbulkan antusias, gairah. Ada hidup saling menghargai, ada pelayanan-pelayanan kasih, ada rasa solidaritas, keterhubungan satu sama lain, tetapi menghargai otentikasi masing-masing pribadi. Karena masing-masing pribadi dipanggil sesuai dengan karakter Kristus dalam konteks talenta apa. Buah apa yang ingin diberikan? Ada yang buahnya mengajar, tapi mengajar dalam kasih. Ada yang buahnya melakukan kebaikan di dalam kasih. Ada yang buahnya adalah pelayan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian semuanya itu berujung pada melayani. Melayani bumi, melayani dunia ini. Dan semuanya itu dilakukan dengan extra mile. Saya bisa bayangkan itu. Kita memberikan jauh lebih besar dari yang dituntut. Menjadi kewajiban. Kerinduannya karena begitu luar biasa. Dan ekstra energi itu menunjukkan bahwa yang kita lakukan bukan berasal dari diri kita, tetapi dari energi Allah yang tersalur di dalam diri kita. Akan ada keajaiban-keajaiban. Akan ada mujizat-mujizat. Akan ada kemuliaan Allah yang hadir kembali di bumi ini, di dalam diri kita, dan melalui hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.